Baik, teman-teman, bagaimana kabarnya semuanya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam yang ada di sana, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada. Jadi pada kesempatan kali ini kita membahas soal tes UTBK, ya, TO UTBK gratis yang kedua di subtes pengetahuan umum. Nah, mungkin teman-teman sudah mengerjakan ya TO kemarin. Di situ ada subtes pengetahuan umum. Namun, teman-teman itu mendapati soalnya satu bacaan dapat satu soal, nanti selanjutnya ada bacaan lagi, terus dapat satu soal lagi. Dan itu diacak. Yang dibahas sekarang ini sudah saya nomor-nomorkan, ada nomor satu, nomor 2, nomor 3, dan juga beserta pembahasan dan kunci jawabannya. Seperti itu. Kita langsung saja teman-teman untuk membahas soal-soal yang diajukan di pertanyaan kemarin ya. Soal dari bacaan Kebun Binatang Ragunan, kalau teman-teman masih ingat ya. Kebun Binatang Ragunan. Nah, biasanya kalau untuk mengerjakan soal seperti ini, seperti yang sudah-sudah, bahwa kita itu mengerjakan dengan lihat pertanyaannya dulu, apakah yang bakal ditanyakan nantinya sebelum kita membaca bacaannya. Jadi di sini saya bacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Yang pertama, berikut adalah kesalahan serta perbaikan yang tepat pada teks bacaan di atas. Oh, jadi nanti ada beberapa kalimat ya yang dinomor-nomorkan di bacaan ini, ada kalimat satu, kalimat dua, kalimat tiga, dan kalimat empat. Nah, kita mencari kesalahan dari kalimat-kalimat tersebut dan kiranya apa perbaikan yang tepat untuk kesalahan kalimat yang kita nilai itu salah. Coba kita baca terlebih dahulu bacaannya. Setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, Kebun Binatang Ragunan di Jakarta mengalami renovasi besar-besaran. Bla bla bla, kabar baiknya, renovasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan satwa serta kenyamanan pengunjung. Selain itu, konsep konservasi alam juga akan diterapkan dalam proyek ini, termasuk perbaikan kandang dan penanaman lebih banyak pohon. Di Jakarta sendiri, terdapat beberapa tempat wisata edukasi lain seperti Taman Mini Indonesia Indah, TMII, atau Museum Zoologi di Bogor. Nah, kita sudah membaca bacaannya, tinggal kita nilai mana nih opsi-opsi yang sekiranya itu yang akan kita pilih ya, yang benar yang mana. Coba, yang A, tak seharusnya ditulis tidak pada kalimat 2. Kalimat 2, kalau baiknya renovasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan serta kenyamanan pengunjung. Nah, di sini tidak ada. Tidak ada tulisan seperti itu. Jadi di sini otomatis langsung tidak masuk ya, langsung salah. Yang B, project seharusnya ditulis proyek pada kalimat 3. Kalimat 3. Selain itu konsep konservasi alam juga akan diterapkan dalam project ini. Nah, ini project ya. Jadi yang benar adalah yang B, teman-teman. Ya. Karena kata project adalah serapan dari bahasa Inggris, yaitu project. Sedangkan dalam bahasa Indonesia yang baku adalah proyek dengan huruf Y, proyek. Sehingga jawabannya adalah yang B. Project seharusnya ditulis proyek pakai Y pada di kalimat 3. Yang C, perlu menambahkan subjek dalam kalimat 4. Di Jakarta sendiri terdapat beberapa tempat edukasi lain seperti taman mini bla 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 bla. Nah, ini tidak perlu. Yang C, salah, kalimat tempat sudah memiliki sub di Jakarta sendiri terdapat memiliki subjek. Di Jakarta sendiri terdapat beberapa tempat wisata edukasi lain, sehingga tidak perlu penambahan subjek. Nah, subjeknya ini ya. Yang D, tetap diganti dengan sehingga pada kalimat 2. Tetapi diganti sehingga pada kalimat 2. Nah, di sini juga tidak ada. Ya, sehingga
tidak sesuai dengan bacaan yang kita punya. Yang Taman Mini Indonesia Indah dan Museum Zoologi seharusnya ditulis miring pada kalimat 4. Ya. Yang nama tempat wisata memang sebaiknya dicetak miring, tetapi dalam ejaan bahasa Indonesia ini tidak diwajibkan. Jadi bisa miring, bisa seperti biasa seperti ini. Jadi tidak harus dimiringkan, ya, tidak wajib. Sehingga yang paling tepat adalah yang B, ya. Project seharusnya ditulis proyek pada kalimat 3. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut adalah pernyataan yang tidak ada pada teks bacaan di atas, yaitu coba baca opsinya. Renovasi Ragunan melibatkan konsep konservasi alam. Ada dalam teks. Konsep konservasi diterapkan pada proyek ini. Ada dalam teks. Jakarta memiliki beberapa tempat wisata edukasi. Ada dalam teks. Kebun binatang Ragunan ditutup akibat pandemi. Nah, ini tidak ada di dalam teks, ya. Sehingga jawabannya yang D. Yang renovasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan satwa dan pengunjung. Itu juga ada di dalam teks, ya. Ya. Jadi yang paling benar adalah yang D. Ini kunci jawaban untuk pertanyaan berikut, ya. Lanjut ke nomor 3. Ini masih bacaan Kebun Binatang Ragunan, ya. Nah, di sini pertanyaannya, kalimat 2 dapat dilengkapi dengan konjungsi. Nah, kalimat 2 yang mana nih? Kita lihat kalimat 2, setelah lebih dari kita baca kalimat 1 dulu. Setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, Kebun Binatang Ragunan Jakarta mengalami renovasi besar-besaran. Bla bla bla, kabar baiknya renovasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan satwa serta kenyamanan pengunjung. Ya. Kalimat 2 yang benar adalah yang C, yaitu namun. Ya, kenapa tidak meskipun? Meskipun itu menyatakan pertentangan, tetapi konteksnya tidak cocok di sini, ya. Oleh karena itu juga nggak nyambung, karena itu menyatakan akibat. Namun, ya benar, karena menunjukkan kontras antara renovasi dan kenyataan bahwa kebun binatang itu tetap ada, ya. Maksudnya tetap ada dan tetap buka, bukan renovasi dan bakal tutup, ya. Renovasi dan tutup tidak. D. Lalu menyatakan urutan waktu atau kejadian, ya. Serta menunjukkan tambahan informasi, tetapi kurang tepat dalam konteks ini, ya. Ini kurang tepat pakai kata serta, ya, karena lebih tepatnya adalah namun. Nah, kabar baiknya renovasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan satwa serta kenyamanan pengunjung. Lanjut ke nomor 4. Berikut adalah sikap penulis yang sesuai dengan teks bacaan di atas, yaitu. Nah, ini sikap penulisnya seperti apa? Dari bacaan itu kita bisa menyimpulkan kiranya penulis ini bersikap seperti apa di dalam bacaannya. Yang pertama, menyampaikan informasi yang didapat. Ya, penulis banyak sekali menyampaikan informasi-informasi yang ia dapatkan, ya. Jadi intinya bacaan tersebut sangat informatif, berisi informasi dan informasi. Yang B, membantah argumen, ya. Kalau kita lihat tadi tidak ada bantahan-bantahan terkait opini orang lain atau membantah argumen orang lain. Yang C, menyampaikan argumentasi juga tidak ada pendapat pribadi dari teksnya, menyampaikan gagasan orang lain juga tidak ada, menolak pendapat orang lain juga tidak ada, ya. Tentang argumen-argumen itu tidak ada di dalam bacaan tersebut, yang ada hanya informasi, sehingga yang benar yang A, menyampaikan informasi yang didapat. Lanjut nomor 5. Jika kebun binatang Ragunan tidak mengalami renovasi, pernyataan manakah yang paling sesuai? A. Ragunan akan dipindahkan ke lokasi lain. B. Wisatawan akan lebih sedikit mengunjungi Ragunan dibanding wisata lainnya.
C. Kebun binatang Ragunan tetap akan mengalami perubahan meskipun tidak direnovasi. D. Pengunjung tetap bisa menikmati fasilitas Ragunan seperti sebelumnya. E. Ragunan akan menjadi tempat wisata yang lebih modern. Ya, jawaban yang benar adalah yang D. Pengunjung tetap bisa menikmati fasilitas Ragunan seperti sebelumnya. Lanjut yang 6. Kata konservasi pada kalimat 3 bermakna. Nah, ini opsi-opsinya yang A. Perlindungan terhadap lingkungan dan ekosistem. Ya, betul ya. Sehingga kunci jawaban yang benar adalah yang A. Kita bahas coba yang B. Kegiatan ekonomi berbasis wisata ini tidak nyambung sama konservasi karena konservasi itu bukan tentang ekonomi. Yang C. Pemanfaatan alam secara besar-besaran ini termasuknya eksploitasi bukan konservasi ya. Nah, yang D nih, eksploitasi sumber daya alam untuk wisata. Nah, ini eksploitasi justru bertentangan dengan konservasi. Yang E, penelitian terhadap satwa di kebun binatang juga tidak sesuai dengan makna dari konservasi sehingga yang benar adalah yang A. Nah, ini bacaan selanjutnya tentang Olimpiade Tokyo 2020. Nah, ini kita lihat soal-soalnya apa aja ya yang ditanyakan. Ini pertanyaan jawabannya tidak ada pada teks. Nah, pertanyaan di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu tidak ada pada teks yang mana. Terus kalimat tidak efektif pada bacaan di atas terdapat pada kalimat yang mana? Kalimat yang tidak efektif. Pernyataan yang sesuai dengan inti kalimat 1 apa? Perbaikan yang tepat untuk kalimat 3 apa? Kalimat yang mengandung opini adalah kalimat yang mana? Kata yang cocok untuk melengkapi kalimat yang kedua adalah yang mana? Terus 13, apa topik yang paling sesuai dengan paragraf kedua? Nah, berikut sudut pandang penulis yang sesuai dengan teks bacaan. Nah, ini sudut pandang penulis. Selanjutnya, gagasan yang dapat memakan paragraf 1. Masih satu lagi, yang ke-16, paragraf 2 pada teks bacaan di atas berdudukan sebagai bla 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 dari paragraf 1. Nah, paragraf 2-nya itu berkedudukan apa untuk paragraf 1-nya. Oke, kita baca bacaannya. Olimpiade Tokyo 2020 yang sempat tertunda akhirnya sukses diselenggarakan pada tahun 2021 dengan berbagai pencapaian luar biasa. Ajang olahraga bergengsi ini mempertandingkan lebih dari 300 nomor dari berbagai cabang olahraga. Karenanya oleh sebab itu, selain sebagai ajang untuk kebolehan atlet dunia, Olimpiade juga menjadi ajang pemersatu bangsa. Melansir dari situs resmi IOC, total hadiah yang disiapkan bagi atlet berprestasi mencapai jutaan dolar AS. Bahkan, atlet yang berhasil meraih medali emas bisa mendapatkan bonus ratusan ribu dolar dari negara masing-masing. Amerika Serikat menjadi negara dengan perolehan medali terbanyak, disusul oleh Tiongkok dan Jepang. Sementara itu, beberapa negara kecil seperti San Marino dan Bermuda mencetak sejarah dengan meraih medali pertama mereka. Indonesia juga mencatatkan prestasi membanggakan dengan membawa pulang medali dari cabang bulu tangkis dan angkat besi. Para atlet Indonesia yang berprestasi menerima apresiasi dalam bentuk bonus dari pemerintah dan sponsor. Oleh karena itu, ajang Olimpiade tidak hanya menjadi tempat meraih prestasi, tetapi juga kesempatan bagi atlet untuk mendapatkan penghargaan finansial. Kita langsung ke soal. Yang ketujuh berikut adalah pertanyaan yang jawabannya tidak ada pada teks bacaan di atas, yaitu yang A, negara mana yang meraih medali terbanyak? Ada ya disebutkan bahwa negara terbanyak adalah negara AS ya, Amerika Serikat menjadi negara perolehan medali terbanyak disebutkan. B, bagaimana prestasi Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020? Nah, di sini juga disebutkan ya dari cabang bulu tangkis dan angkat. Yang C, berapa jumlah total hadiah yang diberikan kepada atlet? Itu juga ada mencapai jutaan dolar ya. Yang D, negara mana yang pertama kali meraih medali? Di sini juga ada negara San Marino dan Bermuda.
mencetak sejarah dengan meraih medali pertama mereka. Kalau yang E, berapa jumlah medali yang diraih Indonesia? Nah, ini yang tidak ada jawabannya di dalam teks, sehingga ya kunci jawabannya untuk pertanyaan ini yaitu yang E, ya. Pertanyaan yang tidak ada jawabannya itu berapa jumlah medali yang diraih Indonesia? Nah, itu tidak ada di dalam teks. Yang 8, kalimat tidak efektif pada teks bacaan di atas terdapat pada kalimat. Kalau teman-teman ngelihat ya, di situ di kalimat yang ketiga menggunakan karenanya oleh sebab itu. Nah, ini karenanya oleh sebab itu. Ya, bisa aja langsung oleh sebab itu atau diganti karenanya selain sebagai ajang. Nah, tinggal pilih dua, mau karenanya atau pakai oleh sebab itu. Ini dua-duanya dipakai ada karenanya oleh sebab itu. Nah, ini sangat tidak efektif. Sehingga jawabannya yang B. Ini kalimat tidak efektifnya. Yang 9, pernyataan yang sesuai dengan inti kalimat satu. Nah, kita lihat kalimat satu yang mana? Yang ini ya. Olimpiade Tokyo 2020 sempat tertunda, akhirnya sukses diselenggarakan pada tahun 2021 dengan berbagai pencapaian yang luar biasa. Nah, ini Olimpiadanya judulnya 2020, namun pelaksanaan di 2021. Sehingga yang ini salah ya, yang C salah. Mengalami banyak kendala juga tidak disebutkan, berlangsung pada peserta terbatas juga, berlangsung tanpa penonton juga tidak, sehingga yang benar yang A, berlangsung dengan sukses. Nah, itulah jawabannya dari soal atau dari pertanyaan yang ke-9. Ini yang ke-10, pertanyaannya perbaikan yang tepat untuk kalimat 3. Nah, tadi kan kalimat 3 kan kurang efektif, ini perbaikannya. Kita buat satu-satu. Karenanya oleh sebab itu, selain bla bla bla. Nah, ini masih ada karenanya. Yang B, Olimpiade menjadi ajang untuk kebudayaan atlet dunia dan pemersatu bangsa. Nah, ini langsung Olimpiade. Yang ini, yang C, Olimpiade sebagai ajang atlet dunia dan ajang pemersatu bangsa. Ini sangat singkat, padat, dan jelas. Yang D, oleh sebab itu, selain sebagai ajang untuk kebolehan atlet dunia, Olimpiade juga menjadi ajang pemersatu bangsa. Yang E, karenanya, selain sebagai ajang untuk kebolehan atlet dunia, Olimpiade juga menjadi ajang pemersatu bangsa. Nah, di sini jawabannya yang benar adalah yang D. Karena perbaikan ini menghilangkan kata-kata yang tidak perlu agar lebih efektif. Nah, kata yang tidak perlu adalah kata karenanya. Ya, yang lebih sering dipakai dan lebih baku, yang lebih formal untuk di sebuah artikel biasanya menggunakan kata oleh sebab itu. Sehingga di sini kunci jawaban yang lebih tepat, paling tepat adalah yang di oleh sebab itu. Kalimat yang mengandung opini adalah, nah di sini teman-teman bisa scroll ke atas itu, atau teman-teman bisa pause yang ini. Nah, sambil melihat bisa pause dan bisa di SS kalimat-kalimatnya. Nah, dari kalimat tersebut yang mengandung opini adalah yang kalimat nomor 10 ya. Karena menyebutkan Olimpiade sebagai kesempatan bagi atlet untuk mendapatkan penghargaan finansial yang bersifatnya subjektif ya. Ini bersifat subjektif. Sehingga ini termasuk opini. Nah, jadi kunci jawaban yang benar yang C. Pertanyaan 12, kata yang cocok untuk melengkapi kalimat 2 adalah kalimat 2. Nah, ini. Ajang olahraga bergengsi ini mempertandingkan lebih dari 300 nomor dari berbagai cabang olahraga. Nah, katanya yang cocok adalah yang D, bagi. Bagi lebih sesuai dalam konteks bagi
atlet berprestasi. Bagi atlet berprestasi, ajang olahraga bergengsi ini mempertandingkan lebih dari 300 nomor dari berbagai cabang olahraga. Lanjut soal selanjutnya. 13. Apa topik yang paling sesuai dengan paragraf yang kedua? Nah, paragraf kedua mulainya yang Amerika Serikat bla 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 yang itu ya. Nah, yang benar adalah yang B, hadiah yang didapatkan atlet Olimpiade. Itu pembahasannya. Yang ke-14, berikut adalah sudut pandang penulis yang sesuai dengan teks bacaan di atas, yaitu A. Memaparkan informasi berdasarkan sumber, ya. B. Menggambarkan keseruan Olimpiade. C. Memaparkan ketidaksetujuan atas hadiah yang diberikan kepada atlet. D. Menjelaskan kemenangan dari setiap negara dalam Olimpiade. E. Berpandangan kontra terkait gagasan yang dibahas. Nah, yang B sampai E ini tidak cocok, tidak sesuai dari penulisnya. Yang benar adalah yang A. Memaparkan informasi berdasarkan sumber. Karena teks tersebut bersifatnya informatif, hanya menyampaikan fakta-fakta berdasarkan sumber terpercaya atau hanya menyajikan informasi dan informasi saja. Soal selanjutnya, soal nomor 15. Berikut adalah gagasan yang dapat melemahkan paragraf 1, yaitu A. Olimpiade Tokyo sukses diselenggarakan, tidak ya. B. Olimpiade Tokyo 2020 membawa banyak kontroversi. Nah, ini bisa menjadi jawabannya. Yang C, Olimpiade Tokyo 2020 menjadi ajang olahraga dunia, juga tidak ya, tidak melemahkan paragraf 1. Yang D, Olimpiade Tokyo 2020 diikuti oleh banyak negara, juga tidak dapat melemahkan paragraf 1. Olimpiade Tokyo 2020 dipenuhi dengan semangat olahraga, ya. Yang A, C, D, dan E ini justru tidak melemahkan paragraf 1. Yang melemahkan adalah yang B, membawa banyak kontroversi. 16. Paragraf 2 pada teks bacaan di atas berdudukan sebagai bla 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 dari paragraf 1. Ya. Jawabannya adalah yang C, memperjelas argumen. Ya. Sebab di paragraf 2 itu memperjelas poin di paragraf pertama mengenai penghargaan bagi atlet. Ya, sehingga disebutkan di paragraf kedua itu negara-negara yang meraih medali dan juga penghargaan-penghargaan yang dicapai oleh atlet. Lanjut ke bacaan selanjutnya bertema inovasi transportasi ramah lingkungan. Nah, di sini apa saja yang menjadi pertanyaannya? Ini ada antonim kata inovasi pada kalimat 1, kita bisa langsung ke kalimat 1, fokus ke kalimat 1 nanti. Ya. Terus ada kalimat berapa yang menunjukkan kalimat utama pada paragraf kedua, ini kita bisa langsung ke paragraf kedua saat membaca teksnya. Terus 19 perbaikan ejaan untuk kalimat 1, kita langsung bisa ke kalimat 1 tanpa harus membaca yang lain. Dan yang ke-20, nah penulis berpihak kepada siapa nih? Berarti kita perlu baca semuanya untuk menjawab pertanyaan nomor 20. Kita jawab pertanyaan nomor 17 dulu nih. Antonim kata inovasi pada kalimat pertama adalah, nah kita baca, perkembangan inovasi transportasi ramah lingkungan semakin pesat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Nah, yang A, kreasi, ini bukan termasuk dari antonim inovasi. Modifikasi juga bukan. Stagnasi, ya stagnasi adalah antonimnya. Berarti jawabannya adalah yang C. Transformasi bukan, evolusi juga bukan. Ya. Jawaban yang benar adalah yang C, karena
Kalau inovasi itu tentang pembaruan dan penciptaan hal baru, kalau stagnasi itu keadaan di mana tidak mengalami perkembangan atau stagnan, ya. Sehingga antonimnya yang benar adalah yang C, stagnasi. 18. Kalimat berapa yang menunjukkan kalimat utama pada paragraf kedua? Kita baca paragraf kedua. Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM), penggunaan kendaraan listrik dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang selama ini menjadi sumber utama energi transportasi. Meskipun bla 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 bla. Nah, ini kalimat 7 udah ada kata meskipun. Meskipun demikian, ya. Kalimat 8 juga ada kata namun dengan berbagai kebijakan bla bla bla. Bisa kita ambil bahwa yang menjadi gagasan utama itu adalah di kalimat nomor 6. Karena kalimat-kalimat atau kata-kata meskipun dan namun itu menjadi dukungan bagi kalimat-kalimat sebelumnya. Ya. Sehingga ya sesuai dengan kunci jawaban yang benar adalah kalimat yang nomor 6. Karena kalimat nomor 6 menyampaikan ide utama tentang manfaat kendaraan listrik dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, kalau 7 dan 8 menjelaskan tantangan dan harapan ke depan terkait kendaraan listrik. Jadi, 4 dan 5 dalam paragraf tersebelumnya dan tidak relevan dengan paragraf kedua, ya. Beda paragraf. Yang benar yang A, kalimat 6. Selanjutnya perbaikan ejaan yang tepat pada kalimat 1. Nah, di sini kalimat 1 bisa kita perbaiki ejaannya. Yang benar yang mana? Nah, di sini langsung ke kunci jawaban saja. Yang benar adalah yang E. Perkembangan inovasi transportasi ramah lingkungan semakin pesat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Alias kalimatnya sudah benar, ya. Sudah tidak perlu di otak-atik lagi ternyata. Ya, sudah benar. Yang E. Nah, di sini ada penjelasannya. Di pasti berbagai harus dipisah karena di dalam konteks ini adalah kata depan. Semakin pesat di berbagai negara. Nah, itu. Transportasi tidak perlu huruf kapital kecuali di awal kalimat. Nah, ini ada yang ini kapital, yang B salah. Nah, di sini ada yang di berbagai disambung. Nah, ini yang salah. Negara hanya ditulis dengan huruf kapital jika merujuk pada nama negara tertentu. Nah, di sini ada negara yang kapital, ya, yang salah. Jadi, negara itu kapital kalau merujuk pada nama negara tertentu. Kalau negara biasa cukup huruf kecil, tidak perlu huruf kapital. Indonesia harus menggunakan huruf kapital karena merupakan nama negara. Ya, Indonesia hurufnya kapital yang benar, ya, bukan kecil. Nah, terakhir, pada teks bacaan di atas penulis berpihak kepada. Nah, untuk menjawab pertanyaan 20 kita baca semua bacaannya karena kita perlu mengetahui nih sudut pandang atau penulis ini pihaknya ke bagian mana. Kita bisa lihat-lihat opsinya dulu. Oh, di sini opsinya ada pemerintah Indonesia, produsen kendaraan listrik, masyarakat pengguna kendaraan listrik, lingkungan hidup atau yang transisi energi bersih. Kita baca, perkembangan inovasi transportasi ramah lingkungan semakin pesat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Salah satu bentuk inovasi ini adalah pengembangan kendaraan listrik sebagai solusi mengurangi emisi karbon. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target peningkatan penggunaan kendaraan listrik guna mendukung program Net Zero Emission pada tahun 2060. Beberapa produsen otomotif seperti Hyundai dan Wuling telah memasarkan kendaraan listrik mereka di Indonesia dengan berbagai insentif dari pemerintah. Selain itu, pemerintah juga terus membangun infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya listrik di berbagai kota besar.
Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), penggunaan kendaraan listrik dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang selama ini menjadi sumber utama energi transportasi. Meskipun demikian, tantangan masih dihadapi dalam upaya transisi ini, terutama terkait harga kendaraan listrik yang relatif tinggi dibandingkan kendaraan konvensional. Namun, dengan berbagai kebijakan insentif dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, diharapkan penggunaan kendaraan listrik akan semakin meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Nah, kita bisa simpulkan bahwa si penulis ini tidak berpihak ke pemerintah Indonesia saja atau tidak berpihak ke produsen otomotifnya atau ke masyarakatnya, namun berpihak kepada transisi energi. Sehingga jawabannya dari opsi-opsi yang diberikan, jawaban yang tepat adalah yang E. Transisi energi bersih. Nah, di sini ada penjelasannya. Penulis menjelaskan manfaat kendaraan listrik dan kebijakan yang mendorong transisi energi bersih. Pemerintah Indonesia memang disebut tetapi hanya sebagai salah satu pihak yang mendukung inovasi ini. Ya. Yang B, produsen kendaraan listrik hanya dijelaskan sebagai pelaku pasar, bukan fokus utama. Itu juga bukan. Yang C, masyarakat pengguna kendaraan listrik juga tidak menjadi tokoh utama di dalam teksnya. Lingkungan hidup berkaitan dengan teks tetapi bukan sudut pandang utama dari penulis. Karena yang ditekankan adalah transisi energi bersih yang tadinya menggunakan bahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik sehingga mengurangi gas emisi di udara. Seperti itu. Nah, ini adalah pembahasan soal dari pengetahuan umum. Mungkin teman-teman yang sekiranya ada pertanyaan lagi yang belum jelas bisa ditanyakan ke nomor admin atau ke grup. Dan juga misalkan kecepatan bisa dilambatkan videonya dan bisa teman-teman pause dan SS soal-soalnya untuk teman-teman pelajari di kemudian hari. Begitu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mengerjakan TO gratis dari MSP. Semoga teman-teman bisa menghadapi UTBK yang asli dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.